Oke, kita mau kerjain ini ya, bagian C buku SPS Matematika untuk siswa kelas 5 halaman 140, latihan ulangan bab 5 paket 2 bagian C ya. Untuk yang bagian A dan B bisa kalian lihat di video sebelumnya atau cek saja di playlist SPS Matematika kelas 5 di channel ini juga ya. Kita prolog dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Rifan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Jangan lupa berdoa sebelum belajar agar diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Oke, langsung aja ya ke bagian C. Kerjakan soal-soal berikut ya. Ya, sudah dibukakan halaman 140 ya. Ini saya perbesar aja biar jelas ya. Oke, kerjakan soal-soal berikut. Data berat badan dalam kilogram ya siswa kelas 5 SD Jaya adalah sebagai berikut ya: 33, 31, 35, 28, 31, 36 dan seterusnya ya sampai 35. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali 2 22 tambah 2 24 ya, 24 data berat badan siswa kelas 5 SD Jaya. Nah, kita diminta untuk apa? Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, kita diminta untuk menyajikan data ini, 24 data ini dalam bentuk tabel. Tentunya tabel berat badan siswa kelas 5 SD Jaya ya. Oke teman-teman, bagaimana cara mengerjakannya? Langkah yang pertama adalah kita cari dulu data yang terendah ya. Data yang terendah dan data yang tertinggi ya. Itu langkah yang pertama. Untuk yang terendah ini datanya adalah 28 ya. 28 kg. Ini ya, yang terendah adalah 28. Tidak ada yang lebih kecil dari 28 ya. Jadi yang terendah 28. Kemudian kita juga cari data yang tertinggi ya, atau terbesar. Data terbesar yaitu 36 ya. Ya, ini paling besar 36. Setelah itu kita langsung aja masukkan ke dalam tabel seperti ini ya. Ini tabel berat badan dalam kilogram dari 28 sampai 36. Setelah kita masukkan ke tabel, kita hitung ya. Kita hitung yang 28 itu ada berapa ya. Jadi seperti ini tabelnya, tabel berat badan siswa kelas 5 SD Jaya. Ya, cukup 2 kolom ya, cukup 2 kolom aja. Kolom yang pertama berat badan dalam kilogram, dan yang kolom yang kedua yang sebelah kanan adalah jumlah siswanya. Siswa yang memiliki berat badan 28 itu ada 1 orang siswa ya. Setelah kita hitung tentunya ya, ini diperlukan ketelitian ya. 29 itu ada 5 orang siswa, 30 ini tidak ada ya, kosong ya, tidak ada siswa dengan berat badan 30 kg. Yang 31 kg ada 4 siswa, 32 ada 0 siswa, 33 ada 5, 34 ada 2 orang siswa. Berat badan 35 kg ada 4 orang siswa dan 36 ada 3 orang siswa.
Coba kita hitung ya, ini 1 tambah 5 itu 6, tambah 0 itu tetap 6, tambah 4 10, 10, 15, 17 ditambah 7 ya, 24, pas ya, tepat. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk yang nomor 1 cukup dengan 2 kolom seperti ini, tabel berat badan siswa kelas 5 SD Jaya. Kolom yang pertama berat badan siswa dalam kilogram, dan yang kolom yang kedua adalah jumlah siswanya. Caranya adalah seperti itu tadi, kita cari data yang terkecil dan kemudian data yang terbesar, kemudian setelah itu kita hitung ya jumlah datanya. Oke teman-teman, saya kira nomor 1 cukup jelas ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Oke, untuk soal yang nomor 2, sebanyak 200 liter air akan dipindahkan ke dalam 4 tempat penyimpanan air dengan ukuran yang berbeda-beda. Tempat pertama mampu menampung hingga 60 liter, tempat kedua 10 liter, tempat ketiga 50 liter, dan sisanya ditampung di tempat keempat. Nah ini ya. Kemudian kita diminta untuk sajikan data tersebut dalam diagram lingkaran. Ya, ini mudah juga ya ini ya. Seperti apa caranya? Yang pertama seperti ini teman-teman ya. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, yang pertama tentu saja kita hitung volume ya, volume masing-masing penampungan air itu ya. Untuk tempat pertama itu sudah dijelaskan mampu menampung 60 liter, tempat kedua 10 liter, tempat ketiga itu 50 liter, dan tempat keempat ini sisanya ya. Jadi sisanya kita tahu dari keseluruhannya ini ya, 200 liter. 200 liter kita kurangi dengan tempat 1, 2, 3. Jadi 200 dikurangi 60 tambah 10 tambah 50. 200 dikurangi berapa ini? 60 tambah 10 itu 70, tambah 50 120. Jadi tempat yang keempat, volume penampungan air yang keempat adalah 80 liter. Jadi sudah kita ketahui semuanya ya. Jadi tempat yang pertama itu 60 liter, tempat kedua 10 liter, tempat ketiga 50 liter, dan tempat yang keempat 80 liter. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu volumenya, yaitu kita cari persentasenya ya. Karena kita mau bikin diagram lingkaran, kita cari persentasenya dan kita cari besar sudutnya ya, seperti ini ya. Kita cari persentase tempat 1 sampai tempat yang keempat ya. Untuk tempat pertama 60 ya, karena 60 liter ya, dibagi 200 volume keseluruhan ya, yang akan dipindah tadi kan 200 liter ya. Jadi 60 per 200 liter kali 100%. Karena mencari persentase maka kita kalikan 100% ya. Ketemunya adalah 30% untuk tempat pertama nanti ya gambarnya. Tempat yang kedua itu 10 per 200. 10-nya ini dari mana? Dari 10 liter ya. 10 liter dari 200 liter kita kalikan 100%. Nah, ketemunya adalah 5%. Untuk tempat yang ketiga persentasenya adalah 50 per 200 kalikan 100% sama dengan 25%. Tempat yang keempat itu yang sudah kita ketahui tadi ya, 80 liter, berarti 80 per 200 ya kalikan 100%. Nah, ketemunya adalah 40% ya. Ini persentasenya. Setelah kita cari persentasenya, kita juga cari besar sudutnya. Nah, caranya hampir sama. Bedanya adalah kalau ini persentase kita kalikan 100%, untuk sudut ini kita kalikan dengan 360 derajat. Karena sebuah lingkaran itu totalnya adalah 360 derajat. Satu lingkaran penuh itu 360 derajat ya. Oke, seperti ini untuk besaran sudut tempat yang pertama itu 60 per 200 kali 360 ya, ketemunya 108.
derajat. Kemudian tempat yang kedua 10/200 itu 360 kali 360 sama dengan 18 derajat. Tempat yang ketiga 50/200 kali 360 derajat, ketemunya adalah 90 derajat. Tempat yang keempat 80/200 kali 360 sama dengan 144 derajat. Kalian boleh hitung kembali ya, barangkali hitungan ini salah ya, tapi saya sudah hitung ulang tadi ya. Kalau kita total ya 30 tambah 5 itu 35 ya, ditambah 25 itu 60, tambah 40 pas, ini 100% ya, ini 100% pas. Kemudian yang ini derajatnya ya 108 ditambah 18 itu sama dengan 126 ya. 126 tambah 90 ya berarti 200 berapa tadi? Ini kemudian kita tambah 144, ini totalnya tepat ya 360 derajat. Nah ini sudah saya hitung tadi ya. Nah kalau sudah ketemu persentase sama besar sudutnya, kita tinggal bikin lingkarannya dan kita masukkan ya seperti ini ya teman-teman ya. Kita gunakan ini, kita gunakan busur derajat ya supaya tepat ya. Jadi kita tinggal bikin sebuah lingkaran ya, boleh gunakan jangka atau gunakan ya benda-benda yang bentuknya lingkaran ya. Mulai dari tempat ketiga dulu yang mudah, 90 derajat boleh ya, 90 derajat, kemudian 25% ya, 90 derajat berarti seperti ini ya. Nah ini tepat ya 90 derajat ya. Kemudian yang tempat kedua ya, ini 5%, 18 derajat, ini segini ya, 18 derajat. Kemudian untuk yang tempat ketiga, ini tempat yang ketiga ya, ini tempat kedua. Tempat pertama 30%, 108 derajat ya, ini segini ya, sudutnya besarnya. Dan yang paling besar itu tempat keempat ya, sebanyak 40% atau 144 derajat ya. Ini kalian ukur aja ya dengan busur derajatnya seperti ini. Nah ini nolnya di sini ya, nolnya di sini ya, sampai di sini tepat ya 144 derajat. Nah, kalau mau dilengkapi lagi juga boleh ya. Tempat yang pertama ini berarti 60 liter ya, di sini 60 liter. Kemudian tempat yang kedua ini hanya 10 liter ya. Tempat yang ketiga ini 50 liter. Dan tempat yang keempat ini 80 liter. Nah, jadi seperti ini ya diagram lingkarannya. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Kalau masih belum paham, bisa kalian ulang lagi ya, diulang lagi dari pembahasan nomor 2 tadi ya, dengan perlahan, dengan seksama ya. Kita lanjutkan dulu ke soal nomor 3 ya. Oke, untuk soal nomor 3 seperti ini ya. Sebentar. Jumlah panen mangga Pak Danu selama 4 tahun disajikan dalam tabel sebagai berikut ya. Tahun 2013 itu banyaknya mangga yang dipanen itu 2150. 2014, tahun 2014 itu sebanyak 3110. Kemudian tahun 2015 sebanyak 2850. Tahun 2016 sebanyak 4990 buah ya. Banyak sekali ya yang 2016 ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah nomor 3A, berapa jumlah panen mangga dalam 4 tahun ya. Jumlah panen mangga dalam 4 tahun ya tinggal kita total ya, kita jumlahkan dari tahun 2013 sampai 2016 ya, seperti ini. Jumlah panen mangga Pak Danu selama 4 tahun atau dalam 4 tahun ya, berarti tahun 2013, 2014, 2015, 2016 kita jumlahkan semuanya
sehingga hasilnya adalah 13.100 buah mangga. Nah ini ya, ini silahkan kalian hitung ulang, barangkali hitungan saya keliru ya, boleh kalian hitung kembali ya dengan teliti. Oke, sekarang yang B, sajikan data pada tabel tersebut dalam diagram batang. Ya, jadi data dalam tabel ini kita buat diagram batang. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita tentukan sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Untuk sumbu Y atau sumbu yang tegak ini banyaknya buah mangga. Untuk sumbu yang X atau sumbu yang mendatar ini tahunnya. Nah, di sini saya mulai tidak dari angka 0, tapi mulai dari angka 2000 ya. Dan setiap titik ini jaraknya adalah 500 ya. Jadi seperti ini. 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 dan 5000. Ini tadi sudah saya hitung dengan penggaris ya. Jadi setiap titik ini jaraknya adalah 1 cm ya. Jadi setiap 100 ini adalah 2 mm. Nah, setiap 100 buah ini 2 mm. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk tahun 2013 2150 ya, ini berarti 150 berarti 2 mm lebih sedikit ya, 2,5 mili. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian 3110 ya, di sini untuk tahun 2014. Jadi 3000 lebih dikit ya, tapi masih kurang dari 3500. Kemudian tahun 2015 2850 ya, dan yang tahun 2016 di sini ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman, dan kalian boleh juga tambahkan keterangannya ya. Di sini sejumlah 2150, di sini 3110, 2850 dan 4990 ya. Jadi dengan demikian tabel diagram batang panen mangga Pak Danu bisa lebih dipahami ya, bisa lebih jelas untuk dilihat. Nah ya, begini ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dengan demikian ini peningkatannya tahun berapa aja, penurunannya berapa, yang paling tinggi atau paling banyak panennya tahun berapa, bisa terlihat dengan jelas ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, untuk pembahasan soal bagian C ya, nomor 1 sampai 3. Untuk nomor 4 dan nomor 5 saya sampaikan dalam video selanjutnya saja ya, karena ini sudah 18 menit lebih ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar, tetap membantu orang tua di rumah, dan jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.